warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari hasil diskusi kelompok kami membangun perusahaan jasa dengan nama Rita Kusuma Salon. Berikut, saya akan menjelaskan transaksi yang terjadi selama 1 bulan pada bulan Desember tahun 2023. Yang pertama, kita akan memasukkan transaksi ke dalam jurnal umum periode 31 Desember tahun 2023. Pada tanggal 2 Desember, Nyonya Rita menyetorkan uang tunai sebagai modal sebesar 200 juta dan membeli dari toko makmur berupa peralatan untuk usaha salonnya seharga 120 juta. Jadi, kita akan memasukkan akun kas ke dalam debit dikarenakan kas itu bertambah sebesar 200 juta. Untuk peralatan juga bertambah di debit sebesar 120 juta. Untuk modal, bertambah itu di kredit sebesar 320 juta. Pada tanggal 3 Desember, ada pengeluaran pada awal bulan untuk membayar biaya sewa gedung selama 1 bulan yaitu sebesar 36 juta. Untuk akunnya yaitu sewa dibayar di muka, di debit sebesar 36 juta, dan kas akan berkurang di kredit sebesar 36 juta. Pada tanggal 5 Desember, Rita Kusuma Salon memberi peralatan spa kepada UD Kecantikan sebesar 5 juta secara kredit. Jadi untuk akunnya, peralatan akan bertambah di debit sebesar 5 juta dan akan menambah utang usaha di kredit sebesar 5 juta. Pada tanggal 6 Desember, Rita Kusuma Salon membeli dari CV Sinta berupa perlengkapan salon sebesar 4 juta. Untuk jurnalnya, perlengkapan bertambah di debit sebesar 4 juta dan kas akan berkurang di kredit sebesar 4 juta. Pada tanggal 10 Desember, Rita Kusuma Salon menerima jasa salon atas pekerjaan make up yang telah dilakukan sebesar 10 juta secara tunai. Jadi untuk jurnalnya di tanggal 10, kas akan bertambah sebesar 10 juta dan mendapatkan pendapatan jasa di kredit sebesar 10 juta. Pada tanggal 14 Desember, Rita Kusuma Salon membayar biaya telepon pada bulan ini sebesar 100.000. Untuk jurnalnya di tanggal 14, beban telepon di debit sebesar 100.000 dan kas berkurang di kredit sebesar 100.000. Pada tanggal 18 Desember menerima jasa salon atas pekerjaan yang telah dilakukan sebesar 46 juta. Jadi kas bertambah di debit dan mendapatkan pendapatan jasa di kredit sebesar 46 juta. Pada tanggal 21 Desember, Nyonya Rita mengambil uang kas Rita Kusuma Salon untuk keperluan pribadi sejumlah 8 juta. Jadi pada tanggal 21 untuk jurnal umum, Prive Nyonya Rita di debit sebesar 8 juta dan kas berkurang di kredit sebesar 8 juta. Pada tanggal 23 Desember, membeli peralatan salon dari toko Flamboyan sebesar 800.000. Untuk jurnalnya, peralatan bertambah di debit sebesar 800.000 dan kas berkurang di kredit sebesar 800.000. Untuk di tanggal 25 Desember, Rita Kusuma Salon membayar biaya internet sebesar 500.000 pada bulan Desember. Jadi untuk jurnalnya, beban internet di debit sebesar 500.000 dan kas berkurang di kredit sebesar 500.000. Pada tanggal 29 Desember, Rita Kusuma Salon membayar gaji karyawan sebesar 3 juta pada bulan Desember. Untuk jurnalnya pada tanggal 29, beban gaji di debit sebesar 3 juta dan kas berkurang di kredit sebesar 3 juta. Untuk tanggal 30 Desember dibayar tagihan atas biaya air dan listrik sebesar 2 juta. Jadi untuk jurnalnya di tanggal 30, beban air dan listrik di debit sebesar 2 juta dan kas akan berkurang di kredit sebesar 2 juta. Untuk total di bagian debit dan kredit itu hasilnya sama dengan sejumlah 435.400.000 rupiah. Nama saya Tiara Dwi Hastari dengan NIM 024/2014 dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara memposting akun-akun dari jurnal umum ke buku besar. Terlihat pada tanggal 2 Desember terdapat kas dengan nominal 200 juta di kolom debit dan peralatan
dengan nominal 120 juta di kolom debit dan dapat modal Nona Rita sebesar 320 juta di kolom kredit. Di sini kita posting kas dengan nomor akun 111 tanggal 2 Desember 2023, keterangan posting ref JU-1 di kolom debit 200 juta dan saldonya menjadi 200 juta di kolom debit. Selanjutnya di tanggal 2 terdapat peralatan dengan nominal 120 juta. Maka kita posting di peralatan. Tanggal 2 Desember 2023, keterangan posting ref JU-1 di kolom debit dengan nominal 120 juta. Maka saldonya menjadi 120 juta di kolom debit. Selanjutnya terdapat modal Nona Rita sebesar 320 juta. Kita posting tanggal 2 Desember 2023 dengan keterangan posting ref JU-1 di kolom kredit. Maka saldonya menjadi 320 juta di kolom kredit. Pada tanggal 3 Desember 2023 terdapat sewa dibayar di muka dengan nominal 36 juta. Sewa dibayar di muka tanggal 3 Desember 2023, keterangan posting ref JU-1 di kolom debit dengan nominal 36 juta, maka saldonya menjadi 36 juta di kolom debit. Di tanggal 3 terdapat kas kembali. Mari kita posting. Kas tanggal 3 Desember 2023, keterangan posting ref JU-1 di kolom debit. Di tanggal 3 terdapat kas dengan nominal 36 juta, maka kita posting tanggal 3 Desember 2023, keterangan posting ref JU-1 di kolom kredit dengan nominal 36 juta, maka saldo akhirnya menjadi 164 juta dikarenakan debit bertemu dengan kredit menjadi pengurangan. Yang sebelumnya saldonya 200 juta dikurangi 36 juta menjadi 164 juta. Kita posting peralatan pada tanggal 5 Desember 2023, keterangan posting ref JU-1 di kolom debit dengan nominal 5 juta, maka saldo akhirnya menjadi 125 juta dikarenakan debit bertemu debit menjadi penjumlahan. Selanjutnya di tanggal 5 Desember terdapat utang usaha dengan nominal 5 juta. Kita posting tanggal 5 Desember 2023 dengan keterangan posting ref JU-1 di kolom kredit dengan nominal 5 juta, maka saldo akhirnya menjadi 5 juta. Terlihat pada tanggal 6 Desember terdapat perlengkapan dan kas. Kita posting terlebih dahulu perlengkapan tanggal 6 Desember 2023, keterangan posting ref JU-1 di kolom debit dengan nominal 4 juta, maka saldo akhirnya menjadi 4 juta di kolom debit. Selanjutnya kas tanggal 6 Desember 2023. Keterangan posting ref JU-1 di kolom kredit dengan nominal 4 juta, maka saldo akhirnya menjadi 160 juta dikarenakan kredit bertemu dengan debit menjadi pengurangan. Pada tanggal 10 Desember terdapat kas dan pendapatan jasa. Kas tanggal 10 Desember 2023, keterangan posting ref JU-1 di kolom debit dengan nominal 10 juta, maka saldo akhirnya menjadi 170 juta di debit dikarenakan debit bertemu debit menjadi penjumlahan. Selanjutnya pendapatan jasa tanggal 10 Desember 2023, keterangan posting ref JU-1 di kolom kredit dengan nominal 10 juta, maka saldo akhirnya di kredit dengan nominal 10 juta. Selanjutnya di tanggal 14 terdapat beban telepon dan kas. Beban telepon tanggal 14 Desember 2023, keterangan posting ref JU-1 di kolom debit dengan nominal 100.000, maka saldo akhirnya menjadi 100.000 di kolom debit. Selanjutnya kas pada tanggal 14 Desember 2023, keterangan posting ref JU-1 dengan nominal 100.000 di kolom kredit, maka saldo akhirnya menjadi 169.000. Kas tanggal 14 Desember 2023, keterangan posting ref JU-1 di kolom kredit dengan nominal 100.000, maka saldo akhirnya di kolom debit sejumlah 169.900.000.
Dikarenakan kredit bertemu dengan debit, maka menjadi pengurangan. Pada tanggal 18 Desember terdapat kas dan pendapatan jasa. Kas tanggal 18 Desember 2023, keterangan posting Ref C-1 di kolom debit dengan nominal 46 juta, maka saldo akhirnya menjadi 215.900.000 dikarenakan debit bertemu debit menjadi penjumlahan. Selanjutnya, pendapatan jasa tanggal 18 Desember 2023, keterangan posting Ref C-1 di kolom kredit dengan nominal 46 juta, maka saldo akhirnya dikredit dengan nominal 56 juta dikarenakan kredit bertemu kredit menjadi penjumlahan. Di tanggal 21 Desember terdapat prive nonarita dan kas. Tanggal 21 terdapat prive nonarita dan kas. Prive nonarita tanggal 21 Desember 2023, keterangan posting Ref C-1 di kolom debit dengan nominal 8 juta, maka saldo akhirnya menjadi 8 juta di kolom debit. Kas tanggal 21 Desember 2023, keterangan posting Ref C-1 di kolom kredit dengan nominal 8 juta, maka saldo akhirnya menjadi 207.900.000 rupiah dikarenakan kredit bertemu debit menjadi pengurangan. Tanggal 23 Desember terdapat peralatan dan kas. Peralatan tanggal 23 Desember 2023, keterangan posting Ref C-1 di kolom debit dengan nominal 800.000, maka saldo akhirnya menjadi 125.800.000 rupiah dikarenakan debit bertemu debit menjadi penjumlahan. Selanjutnya, kas tanggal 23 Desember 2023, keterangan posting Ref C-1 dengan nominal 800.000 di kolom kredit, maka saldo akhirnya menjadi 207.100.000 rupiah dikarenakan kredit bertemu debit menjadi pengurangan. Tanggal 25 Desember terdapat beban internet dan kas. Beban internet tanggal 25 Desember 2023, keterangan posting Ref C-1 di kolom debit dengan nominal 500.000, maka saldo akhirnya menjadi 500.000 di kolom debit. Selanjutnya, kas pada tanggal 25 Desember 2023, keterangan posting Ref C-1 di kolom kredit dengan nominal 100.000, maka saldo akhirnya menjadi 206.600.000 rupiah dikarenakan kredit bertemu debit menjadi pengurangan. Tanggal 29 Desember terdapat beban gaji dan kas. Gaji tanggal 29 Desember 2023, keterangan posting Ref C-1 di kolom debit dengan nominal 3 juta, maka saldo akhirnya menjadi 3 juta di kolom debit. Selanjutnya, kas tanggal 29 Desember 2023, keterangan posting Ref C-1 di kolom kredit dengan nominal 3 juta, maka saldo akhirnya menjadi 203.600.000 rupiah dikarenakan kredit bertemu debit menjadi pengurangan. Tanggal 30 terdapat beban air dan listrik, dan selanjutnya kas. Beban air dan listrik tanggal 30 Desember 2023, keterangan posting Ref C-1 di kolom debit dengan nominal 2 juta, maka saldo akhirnya menjadi 2 juta di kolom debit. Akun terakhir yaitu kas pada tanggal 30 Desember 2023, keterangan posting Ref C-1 di kolom kredit dengan nominal 2 juta, maka saldo akhirnya menjadi 201.600.000 rupiah dikarenakan kredit bertemu debit menjadi pengurangan. Kemudian setelah buku besar kita masuk ke neraca saldo. Untuk membuat neraca saldo kita melihat ke buku besar, melihat saldo akhirnya yaitu antara di debit atau di kredit. Yang pertama ada kas dengan nomor akun 111 di debit sebesar 201.600.000. Kemudian ada perlengkapan dengan nomor akun 112 di debit sebesar 4 juta. Kemudian sewa dibayar di muka dengan nomor akun 113 di debit sebesar 36 juta. Kemudian peralatan 121 di debit sebesar 125.800.000. Kemudian ada utang usaha dengan nomor akun 211 di kredit sebesar 5 juta. Kemudian modal Nyonya Rita dengan nomor akun 311 di kredit sebesar 320 juta. Kemudian ada prive Nyonya Rita dengan nomor akun 321 di debit sebesar 8 juta. Kemudian pendapatan jasa
411 di kredit 56 juta. Kemudian ada beban telepon dengan nomor akun 511 di debit sebesar 100.000. Kemudian beban internet 512 sebesar 500.000 di debit. Kemudian ada beban gaji dengan nomor akun 513 di debit sebesar 3 juta. Kemudian yang terakhir ada beban air dan listrik dengan nomor akun 514 di debit sebesar 2 juta. Kemudian kita totalkan antara debit dan kredit dan hasilnya harus balance. Di sini hasilnya adalah balance, yaitu 381 juta rupiah. Kemudian ada jurnal penyesuaian Rita Kusuma Salon per 31 Desember 2023. Yang pertama ada perlengkapan. Perlengkapannya di neraca saldo adalah 4 juta rupiah di debit. Namun karena pada data penyesuaian perlengkapan telah terpakai sebesar 2 juta, sehingga pada jurnal penyesuaian beban perlengkapannya menjadi 2 juta di debit dan perlengkapan 2 juta di kredit. Kemudian ada beban penyusutan peralatan. Pada neraca saldo peralatan di debit sebesar 125.800.000 dan pada data penyesuaian peralatan telah disusutkan 20% dari harga perolehan, sehingga 20% dari 125.800.000 adalah 25.160.000 di debit dan akumulasi penyusutan peralatan sebesar 25.160.000 di kredit. Kemudian beban iklan. Pada data penyesuaian, beban iklan yang belum diterbitkan adalah sebesar 10 juta, sehingga pada jurnal penyesuaian beban iklan sebesar 10 juta di debit dan iklan dibayar di muka di kredit sebesar 10 juta. Kemudian antara debit dan kredit kita totalkan dan hasilnya adalah balance sebesar 30.160.000. Buku besar per 31 Desember 2023. Pada tanggal 2 Desember, transaksi pertama yaitu kas kita pindahkan ke buku besar kas dengan nomor 111. Kolom tanggal kita isi 2 Desember 2023, keterangan posting, referensi JU1. Artinya jurnal umum dari halaman 1. Kemudian karena kas ini di sebelah debit, kita tulis di debit sebesar 200 juta. Saldonya di debit kita tulis 200 juta. Setelah itu, kas dengan nomor akun 111 kita pindahkan ke referensi jurnal umum yang menandakan sudah diposting ke buku besar. Selanjutnya terdapat transaksi peralatan. Kita pindahkan ke buku besar peralatan dengan nomor akun 121. Tanggal 2 Desember kita tulis seperti jurnal umum, keterangan posting, referensi JU1. Karena peralatan ini di sebelah debit, kita tulis di debit sebesar 120 juta. Saldonya di debit kita tulis 120 juta. Setelah itu, peralatan nomor akunnya 121 kita pindahkan ke referensi jurnal umum. Selanjutnya terdapat transaksi modal. Kita pindahkan ke buku besar modal dengan nomor akun 311. Pada tanggal kita tulis 2 Desember 2023, keterangan posting referensi JU1. Kemudian karena modal ini di sebelah kredit, kita tulis di sebelah kredit sebesar 320 juta. Saldonya di kredit 320 juta. Setelah itu,
Modal dengan nomor akun 311 dipindahkan ke referensi jurnal umum. Selanjutnya, pada tanggal 3, sewa dibayar di muka, kita pindahkan ke buku besar sewa dibayar di muka dengan nomor akun 114. Tanggal kita tulis 3 Desember 2023, keterangan, posting, referensi JU1. Karena sewa dibayar di muka ini di debit, kita tulis di debit sebesar 36 juta. Saldonya di debit sebesar 36 juta. Setelah itu, sewa dibayar di muka dengan nomor akun 114 kita pindahkan ke referensi jurnal umum. Selanjutnya terdapat transaksi kas. Kita pindahkan ke buku besar kas dengan nomor akun 111. Tanggal kita tulis tanggal 3, referensi JU1. Karena kas ini di sebelah kredit, jadi kita tulis di sebelah kredit 36 juta. Karena saldo akhirnya di debit sebesar 200 juta, di kredit 36 juta, maka dikurangkan hasilnya yaitu 164 juta. Setelah itu, kas dengan nomor akun 111 kita pindahkan ke referensi jurnal umum. Selanjutnya, tanggal 5 terdapat transaksi peralatan. Kita pindahkan ke buku besar peralatan dengan nomor akun 121. Pada kolom tanggal, kita isi tanggal 5, referensi JU1. Karena peralatan ini di sebelah debit, kita tulis di debit 5 juta. Karena saldo akhir di debit 120 juta, di debit 5 juta, jadi kita tambahkan hasilnya yaitu 125 juta. Setelah itu, peralatan dengan nomor akun 121 kita pindahkan ke referensi jurnal umum. Selanjutnya, pada tanggal 5 terdapat transaksi utang usaha. Kita pindahkan ke buku besar utang usaha dengan nomor akun 211. Tanggal kita isi 5/2023, keterangan, posting, referensi JU1. Karena utang usaha ini di kredit, kita tulis 5 juta di kredit. Saldonya di kredit 5 juta. Setelah itu, utang usaha dengan nomor akun 211 kita pindahkan ke referensi jurnal umum. Selanjutnya, pada tanggal 6 terdapat transaksi perlengkapan. Kita tulis di buku besar perlengkapan dengan nomor akun 112. Tanggal kita isi 6 Desember 2023, keterangan posting, referensi JU1. Karena perlengkapan ini di sebelah debit, kita tulis 4 juta di debit. Saldo di debit 4 juta. Setelah itu, perlengkapan dengan nomor akun 112 kita pindahkan ke referensi jurnal umum. Kas sebesar 4 juta di kredit. Kita pindahkan ke buku besar kas dengan nomor akun 111.
tanggal kita tulis 6, ref JU1. Karena kas ini di sebelah kredit, maka kita tulis 4 juta di kredit. Sebesar 164 juta, maka dikurangkan 164 juta dikurangkan 4 juta sama dengan 160 juta. Kita tulis di debit. Setelah itu, kas dengan nomor akun 11 dipindahkan ke referensi jurnal umum. Selanjutnya, pada tanggal 10 terdapat transaksi kas sebesar 10 juta di debit. Kita pindahkan ke buku besar kas dengan nomor akun 111. Pada tanggal kita isi tanggal 10, referensi JU1. Karena kas ini di sebelah debit, jadi di buku besar kita tulis di debit sebesar 10 juta. Karena saldo akhir di debit sebesar 160 juta, di debit 10 juta, maka dijumlahkan, yaitu menjadi 170 juta. Setelah itu, kas dengan nomor akun 11 dipindahkan ke referensi jurnal umum. Pendapatan jasa. Tanggal kita isi 10 Desember 2023. Keterangan posting referensi JU1. Karena pendapatan jasa ini di debit sebesar 10 juta, kita tulis 10 juta. Saldonya kita tulis di kredit 10 juta. Setelah itu, pendapatan jasa dengan nomor akun 411 kita pindahkan ke referensi jurnal umum. Selanjutnya, pada tanggal 14 terdapat transaksi beban telepon di debit sebesar 100. Kita pindahkan ke buku besar beban telepon dengan nomor akun 511. Tanggal kita isi 14 Desember 2023. Keterangan posting referensi JU1. Karena beban telepon ini di debit, kita tulis debit 100. Saldonya di debit 100. Setelah itu, beban telepon dengan nomor akun 511 kita pindahkan ke referensi jurnal umum. Selanjutnya, pada tanggal 14 terdapat transaksi kas di kredit sebesar 100. Kita pindahkan ke buku besar kas dengan nomor akun 111. Pada kolom tanggal kita tulis 14, referensi JU1. Karena kas ini di kredit, kita tulis di kredit sebesar 100. Karena saldo akhirnya di debit sebesar 170 juta, di kredit 100, maka dikurangkan. Hasilnya yaitu 169.900.000.
kita isi di debit. Setelah itu kas dengan nomor akun 11 kita pindahkan ke referensi jurnal umum. Selanjutnya pada tanggal 18 terdapat transaksi kas sebesar 46 juta di debit. Kita pindahkan ke buku besar kas dengan nomor akun 111. Tanggal kita isi 18, referensi JU1 di debit sebesar 46 juta. Karena saldo akhirnya 169.900, di debitnya 46 juta, kita jumlahkan, hasilnya yaitu 215.900. Setelah itu kas dengan nomor akun 11 kita pindahkan ke referensi jurnal umum. Selanjutnya pada tanggal 18 terdapat transaksi pendapatan jasa sebesar 46 juta di kredit. Kita pindahkan ke buku besar pendapatan jasa dengan nomor akun 411. Tanggal kita isi 18, referensi JU1. Karena pendapatan jasa ini dikredit, kita tulis dikredit sebesar 46 juta. Karena saldo akhirnya 10 juta dikredit dan 46 juta dikredit, maka kita jumlahkan, hasilnya yaitu 56 juta. Setelah itu pendapatan jasa dengan nomor akun 411 kita pindahkan ke referensi jurnal umum. Selanjutnya pada tanggal 21 dapat transaksi pref sebesar 8 juta di debit. Kita pindahkan ke buku besar pref dengan nomor akun 321. Kolom tanggal kita isi 21, keterangan posting referensi JU1. Karena pref ini di debit, kita isi di debit 8 juta. Saldonya di debit sebesar 8 juta. Setelah itu pref dengan nomor akun 321 kita pindahkan ke referensi jurnal umum. Selanjutnya pada tanggal 21 terdapat transaksi kas sebesar 8 juta di kredit. Kita pindahkan ke buku besar kas. Tanggal kita isi 21, referensi JU1. Karena kas ini dikredit, kita tulis di kredit sebesar 8 juta. Karena saldo akhirnya di debit 215.900, di kredit 8 juta, kita kurangkan, hasilnya yaitu 207.900.
Setelah itu, kas dengan nomor akun 11 kita pindahkan ke referensi jurnal umum. Selanjutnya, pada tanggal 23 terdapat transaksi peralatan di debit sebesar 800. Kita pindahkan ke buku besar peralatan dengan nomor akun 121. Tanggal kita isi 23, referensi JU1. Karena peralatan ini di debit, kita tulis 800 di debit. Karena saldo akhir di debit sebesar 125 juta, di debit 800, jadi ditambahkan hasilnya yaitu 125.800.000. Setelah itu, peralatan dengan nomor akun 121 kita pindahkan ke referensi jurnal umum. Selanjutnya, pada tanggal 23 terdapat transaksi kas di kredit sebesar 800. Kita pindahkan ke buku besar kas dengan nomor akun 111. Tanggal kita isi 23, referensi JU1. Karena kas di kredit, maka kita tulis di kredit sebesar 800. Karena saldo akhirnya 207.900, di kreditnya 800, maka kita kurangkan hasilnya yaitu 207.100.000. Setelah itu, kas dengan nomor akun 111 kita pindahkan ke referensi jurnal umum. Selanjutnya, pada tanggal 25 terdapat transaksi beban internet di debit sebesar 500. Kita pindahkan ke buku besar beban internet dengan nomor akun 512. Tanggal kita isi 25 Desember 2023, keterangan posting referensi JU1. Karena beban internet di debit, maka kita tulis di debit sebesar 500. Saldonya kita tulis 500. Karena beban internet sudah ditulis di buku besar, maka kita tulis referensinya di jurnal umum, yaitu 512. Selanjutnya, pada tanggal 25 terdapat transaksi kas di kredit sebesar 500. Kita pindahkan ke buku besar kas dengan nomor akun 111. Tanggal kita isi 25, referensi JU1. Karena kas ini di sebelah kredit, maka kita tulis di kredit sebesar 500. Karena saldo akhirnya 207.100.000, di kreditnya 500, maka kita kurangkan hasilnya yaitu 206.600.000. Setelah itu, kas dengan nomor akun 11 kita pindahkan ke referensi jurnal umum. Selanjutnya, pada tanggal 29 terdapat transaksi beban gaji di debit sebesar 3 juta. Kita pindahkan ke buku besar beban gaji dengan nomor akun 513. Tanggal kita isi 29 Desember 2023. Keterangan posting referensi JU1.
karena beban gaji di debit, kita tulis 3 juta di debit. Saldonya 3 juta di debit. Setelah itu, beban gaji dengan nomor akun 513 kita pindahkan ke referensi jurnal umum. Selanjutnya, pada tanggal 29 terdapat transaksi kas di kredit sebesar 3 juta. Kita pindahkan ke buku besar kas dengan nomor akun 111. Pada kolom tanggal kita isi 29, referensi JU1. Karena kas ini dikredit, maka kita tulis 3 juta. Karena saldo akhir di debit sebesar 206.600, di kredit 3 juta, maka kita kurangkan hasilnya yaitu 203.600. Setelah itu, kas dengan nomor akun 111 kita pindahkan ke referensi jurnal umum. Selanjutnya, pada tanggal 30 terdapat transaksi beban air dan listrik di debit sebesar 2 juta. Kita pindahkan ke buku besar beban air dan listrik dengan nomor akun 514. Tanggal kita isi 30 Desember 2023. Keterangan posting referensi JU1. Karena beban air dan listrik di debit, kita tulis di debit sebesar 2 juta. Saldonya di debit 2 juta. Setelah itu, beban air dan listrik dengan nomor akun 514 kita pindahkan ke referensi jurnal umum. Selanjutnya, pada tanggal 30 terdapat transaksi kas di kredit sebesar 2 juta. Kita pindahkan ke buku besar kas dengan nomor akun 111. Tanggal kita isi 30, referensi JU1. Karena kas ini di kredit, maka kita tulis 2 juta di kredit. Karena saldo akhirnya 203.600, di kreditnya 2 juta, maka dikurangkan hasilnya yaitu 201.600. Kemudian setelah buku besar kita masuk ke neraca saldo. Untuk membuat neraca saldo kita melihat ke buku besar, melihat saldo akhirnya yaitu antara di debit atau di kredit. Yang pertama ada kas dengan nomor akun 111 di debit sebesar 201.600.000. Kemudian ada perlengkapan dengan nomor akun 112 di debit sebesar 4 juta. Kemudian sewa dibayar di muka dengan nomor akun 113 di debit sebesar 36 juta. Kemudian peralatan 121 di debit sebesar 125.800. Kemudian ada utang usaha dengan nomor akun 211 di kredit sebesar 5 juta. Kemudian modal Nyonya Rita dengan nomor akun 311 di kredit sebesar 320 juta. Kemudian ada Brivo Nyonya Rita dengan nomor akun 321 di debit sebesar 8 juta. Kemudian pendapatan jasa 411 di kredit 56 juta. Kemudian ada beban telepon dengan nomor akun 511 di debit sebesar 100.000. Kemudian beban internet 512 sebesar 500.000 di debit. Kemudian ada beban gaji dengan nomor akun 513 di debit sebesar 3 juta. Kemudian yang terakhir ada beban air dan listrik dengan nomor akun 514 di debit sebesar 2 juta. Kemudian kita totalkan antara debit dan kredit.
dan hasilnya harus balance. Di sini hasilnya adalah balance, yaitu 381 juta rupiah. Kemudian ada jurnal penyesuaian Rita Kusuma Salon per 31 Desember 2023. Yang pertama ada perlengkapan. Perlengkapannya di neraca saldo adalah 4 juta rupiah di debit. Namun karena pada data penyesuaian perlengkapan telah terpakai sebesar 2 juta, sehingga pada jurnal penyesuaian beban perlengkapannya menjadi 2 juta di debit dan perlengkapan 2 juta di kredit. Kemudian ada beban penyusutan peralatan. Pada neraca saldo peralatan di debit sebesar 125.800.000 dan pada data penyesuaian peralatan telah disusutkan 20% dari harga perolehan, sehingga 20% dari 125.800.000 adalah 25.160.000 di debit, dan akumulasi penyusutan peralatan sebesar 25.160.000 di kredit. Kemudian beban iklan. Pada data penyesuaian, beban iklan yang belum diterbitkan adalah sebesar 10 juta, sehingga pada jurnal penyesuaian beban iklan sebesar 10 juta di debit dan iklan dibayar di muka di kredit sebesar 10 juta. Kemudian antara debit dan kredit kita totalkan dan hasilnya adalah balance sebesar 30.160.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Agus Purnomo dengan NIM 024020032 dari Prodi Akuntansi. Saya akan menjelaskan neraca saldo setelah disesuaikan. Pada kolom pertama ada nomor akun, kolom kedua ada akun, kolom ketiga ada neraca setelah disesuaikan. Yang pertama ada kas, berada di debit sebesar Rp201.600.000. Selanjutnya perlengkapan berada di debit sebesar Rp2 juta. Selanjutnya sewa dibayar di muka berada di debit sebesar Rp36 juta. Selanjutnya iklan dibayar di muka berada di kredit sebesar Rp10 juta. Selanjutnya peralatan berada di debit sebesar Rp125.800.000. Selanjutnya akumulasi penyusutan peralatan berada di kredit sebesar Rp25.160.000. Selanjutnya ada utang usaha berada di kredit sebesar Rp5 juta. Selanjutnya ada modal Rita berada di kredit sebesar Rp320 juta. Selanjutnya ada Prive berada di debit sebesar Rp8 juta. Selanjutnya ada pendapatan jasa berada di kredit sebesar Rp56 juta. Selanjutnya beban telepon berada di debit sebesar Rp100.000. Beban internet berada di debit sebesar Rp500.000. Selanjutnya beban gaji berada di debit sebesar Rp3 juta. Selanjutnya beban perlengkapan sebesar Rp2 juta. Selanjutnya ada beban penyusutan peralatan berada di debit sebesar Rp25.160.000. Selanjutnya ada beban air dan listrik berada di debit sebesar Rp2 juta. Dan yang terakhir ada beban iklan berada di debit sebesar Rp10 juta. Dengan total semuanya yang berada di debit sebesar Rp416.160.000 dan yang di kredit dengan total Rp416.160.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Agus Purnomo dengan NIM 024020032 dari Prodi Akuntansi. Saya akan menjelaskan neraca lajur Rita Kusuma Salon. Pada kolom pertama ada nomor akun, kolom kedua ada akun, kolom ketiga ada neraca setelah disesuaikan, kolom keempat ada laba rugi, kolom kelima ada neraca. Yang pertama kas. Pada kolom neraca setelah disesuaikan berada di debit sebesar Rp201.600.000.
kolom laba rugi kosong, dan di neraca berada di debit sebesar Rp201.600.000. Selanjutnya ada perlengkapan. Pada kolom NSSD berada di debit sebesar Rp2 juta. Laba rugi kosong. Pada kolom neraca berada di debit sebesar Rp2 juta. Selanjutnya ada sewa dibayar di muka. Pada kolom neraca setelah disesuaikan berada di debit sebesar Rp36 juta. Kolom laba rugi kosong. Di kolom neraca berada di debit sebesar Rp36 juta. Selanjutnya ada iklan dibayar di muka. Pada kolom neraca setelah disesuaikan berada di kredit sebesar Rp10 juta. Kolom laba rugi kosong. Di kolom neraca berada di kredit sebesar Rp10 juta. Selanjutnya peralatan. Pada kolom neraca setelah disesuaikan berada di debit sebesar Rp125.800.000. Di kolom laba rugi kosong. Di kolom neraca berada di debit sebesar Rp125.800.000. Selanjutnya akumulasi penyusutan peralatan berada di kredit sebesar Rp25.160.000. Di kolom laba rugi kosong. Di kolom neraca berada di kredit sebesar Rp25.160.000. Selanjutnya ada utang usaha. Pada kolom neraca setelah disesuaikan berada di kredit sebesar Rp5 juta. Laba rugi kosong. Di kolom neraca berada di kredit sebesar Rp5 juta. Kemudian modal. Pada kolom neraca setelah disesuaikan berada di kredit sebesar Rp320 juta. Kolom laba rugi kosong. Pada kolom neraca berada di kredit sebesar Rp320 juta. Kemudian prive. Pada kolom neraca setelah disesuaikan berada di debit sebesar Rp8 juta. Kolom laba rugi kosong. Pada kolom neraca berada di debit sebesar Rp8 juta. Kemudian pendapatan jasa. Pada kolom neraca setelah disesuaikan berada di kredit sebesar Rp56 juta. Kolom laba rugi kosong. Berada di kredit sebesar Rp56 juta dan kolom neraca kosong. Kemudian beban telepon di neraca setelah disesuaikan berada di debit sebesar Rp100.000. Di kolom laba rugi sebesar Rp100.000. Di kolom neraca kosong. Kemudian beban internet pada kolom neraca setelah disesuaikan berada di debit sebesar Rp500.000. Pada kolom laba rugi sebesar Rp500.000. Kemudian beban gaji sebesar Rp3 juta pada debit. Kemudian di kolom laba rugi berada di debit sebesar Rp3 juta. Kemudian beban perlengkapan pada kolom neraca setelah disesuaikan berada di debit sebesar Rp2 juta. Pada kolom laba rugi berada di debit sebesar Rp2 juta. Kemudian beban penyusutan peralatan pada kolom neraca setelah disesuaikan berada di debit sebesar Rp25.160.000. Pada kolom laba rugi berada di debit sebesar Rp25.160.000. Kemudian beban air dan listrik pada neraca setelah disesuaikan berada di debit sebesar Rp2 juta. Pada kolom laba rugi sebesar Rp2 juta. Kemudian beban iklan di kolom neraca setelah disesuaikan berada di debit sebesar Rp10 juta. Pada kolom laba rugi berada di debit sebesar Rp10 juta dan pada kolom neraca kosong. Total semuanya pada neraca setelah disesuaikan debit dan kredit sama, yaitu sebesar Rp416.160.000. Pada kolom laba rugi berada di debit
dengan total Rp42.760.000 dan pada kredit sebesar Rp56 juta. Jadi kita harus sesuaikan. Caranya dengan Rp56 juta dikurangi Rp42.760.000 sama dengan Rp13.240.000 dan ditambah dengan Rp42.760.000 dan hasilnya Rp56 juta. Kemudian pada kolom neraca, debit dan kredit juga harus sama. Karena ini belum sama, maka kita akan samakan, yaitu dengan cara Rp373.400.000 kita kurangkan dengan Rp360.160.000 dan hasilnya Rp13.240.000. Kemudian kita tambah dengan Rp360.160.000 dan hasilnya Rp373.400.000. Pada kolom debit dan kredit sudah sama. Baik, untuk laporan laba rugi yaitu kita ambil data dari neraca lajur. Nah, di neraca lajur ada kolom laba rugi yang di bawahnya ada debit dan kredit. Nah, untuk menemukan laba rugi, yang pertama kita cari pendapatan jasa. Kita cari di neraca lajur. Di neraca lajur pendapatan jasa memiliki jumlah 56 juta di kredit. Nah, setelah itu kita masukkan ke laba rugi. Setelah itu di bawahnya kita cari beban. Di sini beban ada 7. Ada beban telepon, beban internet, beban gaji, beban perlengkapan, beban penyesuaian peralatan, beban air dan listrik, dan beban iklan. Setelah dimasukkan ke laba rugi, kita jumlah beban-beban tersebut. Dan jumlahnya adalah Rp42.760.000. Setelah itu untuk mencari laba netonya atau mencari selisihnya yaitu kita kurangi dari pendapatan jasa dan jumlah beban. Nah, kita kurangi, setelah dikurangi 56 juta dikurangi 42.760.000, ditemukan jumlahnya adalah 13.240. Setelah itu kita lihat di neraca lajur apakah sudah sama. Nah, sudah sama, di sini ada 13.240.000. Jadi perusahaan Rita Kusumo Salon ini memiliki laba neto yaitu dengan jumlah 13.240.000. Rita Kusuma Salon, laporan perubahan modal untuk bulan yang terakhir pada 31 Desember 2023. Yang pertama, kita tulis nama akun modal 320 juta. Yang kedua, laba bersih diambil dari laporan laba rugi. Hasilnya sebesar 13.240. Selanjutnya, masukkan pref. Pref itu pengambilan pribadi milik perusahaan dari uang perusahaan. Pref di sini sebesar 8 juta. Kemudian pengurangan dari laba bersih dan pref hasilnya 5.240. Selanjutnya modal awal kita tambah dengan hasil pengurangan laba rugi dan pref hasilnya 325.240. Selanjutnya untuk neraca yaitu kita ambil dari tabel neraca lajur yang neraca di bawahnya ada debit dan kredit. Sebelumnya neraca dibagi menjadi 2, aktiva dan pasiva. Yang kita cari pertama adalah aktiva dulu, yaitu aktiva lancar. Nah, di aktiva lancar itu kita cari yang akunnya, nomor akunnya pertama adalah angka 1, seperti kas, perlengkapan, sewa dibayar di muka, iklan dibayar di muka. Setelah itu kita jumlah dengan total
229.600.000. Setelah itu bawahnya lagi kita cari aktiva tetap. Aktiva tetap terdiri dari peralatan, akumulasi peralatan. Nah, setelah itu kita masukkan. Karena di sini akumulasi peralatannya ada di kredit, makanya kita dikasih tanda minus di depan Rp. Setelah itu kita kurangin jadinya 100.640.000. Setelah itu kita jumlah aktiva lancar dan aktiva tetap dan dijumlah menjadi 330.240.000. Setelah itu kita ke pasiva. Nah, di pasiva ini kita cari pertama hutang usaha. Nah, hutang usaha kita cari di neraca lajur yaitu 5 juta. Terus total hutang 5 juta. Nah, modalnya itu kita cari di neraca lajur juga 325.240.000. Setelah itu kita total pasiva atau modal. Nah, kita total semuanya menjadi 330.240.000. Nah, sudah selesai pembukuan kita. Mungkin seperti itu penjelasan materi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.